Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Hedi Afwan. Nah, kali ini sesuai dengan fakta yang kemarin bahwa kembali dibongkar kuburannya. Nah, ini dia alasannya. Check it out. Ya guys, sesuai dengan fakta yang kemarin gua ulas bahwasanya kuburan bangkai babinya itu mau dibongkar lagi. Dan benar dibongkar lagi. Bukan main-main, dibongkarnya oleh Kapolsek Sawangan. Gua paham, tujuannya adalah untuk meluruskan segala isu yang ada. Gitu. Bahwa babi ini adalah babi biasa, bukan babi ngepet. Kalau gue pribadi melihat Pak Kapolseknya itu ya, ini ada emosinya juga guys. Ya. Karena apa begini? Dia bilang bahwa tuh siapa yang mau ambil mayatnya buat jadi jimat kali itu, babi biasa aja rame kan, kurang lebih kayak gitu. Gue merasa wajar sih. Kenapa? Karena kasus petamburan, kerumunan itu banyak yang mempunyai jabatan dicopot. Nah mungkin aja gitu ya. Gue merasa memang bisa saja kalau memang ini dianggap sebuah kerumunan besar, isu nasional, bisa aja dicopot. Makanya ada emosi di situ dari Bapak Kapolsek Sawangan. Sekarang begini, siapa pembohong? Ya menurut gue belum ada. Gue kemarin bilang bahwa gini ya, kemarin gue bilang bahwa jangan dibongkar lagi karena udah pasti babi. Gue tahu itu udah pasti babi. Karena yang namanya goib itu sulit untuk secara sains, dibuktikan secara sains, ya. Bagi kalian yang berharap itu ketika disembeli, bahasa bagusan sembeli ya, disembeli jadi orang, tidak mungkin. Dikubur terus berubah jadi badan orang, tidak mungkin. Mana ada gitu, geger satu dunia, geger bro. Enggak. Gaib itu gini, pernah nggak sih ngeliat orang kesurupan nih, ketika kita pegang, colek, dia biasa aja kesurupan, ketawa-tawa. Tapi ketika orang yang punya ilmunya nyolek dikit, nangis, teriak-teriak, berarti kesakitan dia. Colekannya sama, tapi ada yang berbeda. Kita nggak sampai ilmunya. Yang nyolek yang sakitan itu dia punya ilmunya, ya. Jadi selama orang yang menangkapnya, yang 10 orang itu termasuk narasumber gue itu Bang Iwan, tetap kekeh dengan pendiriannya, tetap kekeh dengan apa pengalamannya, tidak ada pembohong di sini. Lu mau gimana buktiin Bang Iwan bohong? Orang dia tetap kekeh, gitu guys. Ada lagi yang bilang, bang, autopsi dong, bawa dokternya. Siapa tahu di perut babinya ada rendang. Ya iyalah, ya, oke. Tapi nggak gitu juga. Oke, siapa yang salah? Gue berani bilang yang salah satu orang, yaitu adalah si ibu yang ngaku tetangganya. Bahkan gue juga sudah ketipu dengan grup WA bahwa katanya itu adalah pengakuan dari keluarganya. Dia adalah istrinya. Alhamdulillah gue sudah konfirmasi kepada kalian semua ya, bahwasanya itu adalah tetangganya. Nah, tetangganya gini, maafkanlah dia gitu ya, maafkanlah dia yang bilang orang miskin itu tapi punya duit banyak. Bu, ini penyakit rata-rata ya, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang baru punya gadget gitu ya. Kita harus juga edukasi semua gitu ya, teman-teman yang masih ya muda gitu ya, ibu-ibunya, neneknya mungkin ya, edukasi. Yang punya HP jangan terlalu suka makan yang namanya isu-isu gitu ya, sebelum dicek lagi gitu ya. Jangan terlalu julid sama orang. Anda jangan julid. Ya, maafkan dia, jangan dibully lagi. Tapi peristiwanya jangan dilupakan. Itu jadi pelajaran ya. Mau gini, orang pengangguran itu boleh kaya, boleh. Karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan di rumah gitu ya. Sekarang dengan HP dan laptop itu bisa punya duit, santai gitu ya. Oke Johor, kita cut dulu. Ya, jadikanlah itu pelajaran guys. Jangan dilupakan peristiwanya. Maafkan ibunya, peristiwanya jangan lupakan. Dan pengangguran punya hak untuk punya duit. Jangan berpikir orang yang di rumah aja itu adalah orang yang tidak punya kerjaan.
zaman modern sekarang banyak sekali cara kerja dari rumah, termasuk gua ngajar, gua juga banyak di rumah gitu ya guys. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya adalah babinya yang gugur tetap menjadi babi, tidak menjadi manusia. Masalah itu babi ngepet atau bukan walau-walam, kita hanya bisa berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gua berusaha percaya, kenapa? Karena gue percaya bukan berarti gue ingin pesugihan gitu. Gue ini untuk apa ya, meningkatkan iman gue gitu, bahwa ada kita nih yang memang harus berlindung gitu. Nah, teman-teman begini, yang tidak percaya, kita tidak pernah tahu jin yang bersekutu dengan manusia itu kekuatannya sampai mana gitu. Jadi gue pribadi selalu waspada, berdoa sama Allah gitu ya, mudah-mudahan dijauhi oleh hal-hal gaib seperti tuyul, babi ngepet, santet gitu ya. Itu ngeri banget guys. Gimana sih sakit tapi ketika ke dokter, ini bagus bu, tekanan darahnya bagus, dicek darah bagus, CT scan bagus, urin bagus, kan repot kalau udah kayak begitu ya. Jadi memang Indonesia ini masih sangat kental hal-hal kayak gitu. Lebih baik kita kuatkan doa kita gitu ya. Peristiwa ini jadilah pelajaran, selesai ya. Gue mohon maaf bagi teman-teman yang tidak puas ya. Bahkan begini, ini bukan channel misteri guys ya. Ini bukan channel misteri. Gue sedih gitu ya. Ini channel gue berkembang alhamdulillah gara-gara peristiwa ini, tapi dibilang channel duta babi ngepet. Oh, bukan gitu guys ya. Ini hanya kebetulan ya. Peristiwa ini tetanggaan ya, Kelurahan Bojongsari itu tetanggaan gitu. Jadi dekat rumah gua, bedahan ya udah, gua samperin gitu. Dan alhamdulillah kalian suka. Ini hanya ingin edukasi. Kalau channel misteri gua pasti udah kejar ke kuburannya, gua datang gitu ya. Ya guys, ini kuburan babi ngepet ya guys. Backsoundnya misteri gitu ya. Di sini guys. Ya setelah ini kita akan undang guys arwah dari babi ngepet. Kan gitu kalau channel misteri. Kalau gue enggak, gue berusaha mengedukasi apa yang gue lihat dari peristiwa tersebut. Gue datang ke tempat tersebut gitu ya. Gue berikan opini ini kepada kalian. Jangan marah gitu ya. Gue juga terima kasih yang bagi yang doain, yang subscribe ya, yang like ya, yang komen head juga. Sebenarnya ya gue makasih juga, berarti kalian peduli, kalian ya rame-ramein kolom komen gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Jangan lupa like and comment ya. Hedi Afwan cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ciao. Ya guys, ini gue lagi post produksi ya. Ada tambahan info terakhir dari info Depok. Ustadznya ditangkap. Waduh gila sih ini, gila. Gara-gara hal kayak gini ditangkap atas tuduhan pemberitaan bohong. Kan? Karena gini loh, ya Allah. Tapi kayaknya prematur sih. Secara hukum prematur. Gimana dibuktikan kalau itu bohong? Kalau dia tetap ngaku bahwa yang dilihat itu benar, gimana? Ya Allah. Ya gue berharap terselesaikan dengan kekeluargaan gitu ya. Harusnya selesai gini, jangan sampai ada jalur hukum gitu, kasihan. Kenapa kasihan? Seandainya emang si Ustadz itu benar, di info 24 jam itu belum mengatakan bahwa si Ustadz itu mengaku bahwa itu bohong sih gitu. Yang nyebar ditangkap atas pemberitaan bohong. Kita tunggu si ibu itu ketangkap atau enggak gitu ya. Wow, amazing. Ini pasti ada yang komen nih, nungguin gue ditangkap juga. Gila lu. Kalau gue makan jurnalistik warga, wede. Bedahan, heboh sampai ditangkap. Ya, gue berharap semua baik-baik aja ya. Kekeluargaan aja lah, gitu. Ya gue lanjut ngedit lagi ya guys. Ya guys, tambahan lagi ini ya, ternyata kasusnya selesai, babi ngepet adalah palsu. Si Ustadz mengakui itu adalah kerjaan dia, bahwasanya temannya ada yang, ya kurang lebih gini, temannya ada kehilangan uang 1 juta, 2 juta gitu ya.
Lalu disebarlah isu adanya babi ngepet. Si ustadz tersebut beli babi di komunitas kucing katanya gitu ya, laporan ke kepolisian. Lalu ya Bang Iwan yang gue wawancarai juga itu sebenarnya korban penipuan dia gitu, bahwasanya mereka disuruh menunggu di belakang rumah gitu ya, semuanya telanjang gitu, dan juga ujung-ujungnya mereka benar-benar menangkap babi itu gitu, sambil telanjang. Tapi ini bohong, kerjaannya satu orang itu yang sekarang ditangkap ya, si Ustadz itu lah ya. Ya clear ya, semuanya clear, itu bohong ya, semua clear. Tadi gue bilang masalah ini clear kalau si penangkap itu mengaku bahwa itu bohong, dan sekarang jadi gitu ya. Jadi selesai, jangan tambah-tambah lagi. Tidak bisa diselesaikan kekeluargaan, ini harus hukum ya, yang membeli babi itu dan menyebar ini ya harus ya kena hukuman. Ya begitu. Tapi Bang Iwan menurut gua juga korban, dan kawan-kawan yang lain itu yang bapak-bapak yang suka pakai peci putih juga korban gitu ya. Ya ini tambahan ya. Sekarang sudah kelar ya semuanya ya. Thank you. Jadikan ini sebuah pembelajaran guys. Jadikan ini sebuah pembelajaran. Ya, ini gue langsung produksi edit aja ya. Jadi oke. Baca aja beritanya di online ya.